skill 0 it's okay, tapi kemauan belajar tinggi pasti jadi orang. Pertama biar kita tahu sejauh mana yang harus kita persiapkan sebagai pengajar. Jadi lebih ke untuk mengkorelasikan dengan apa yang akan kita ajarkan. Jadi kelayakan itu sebenarnya semua orang punya kelayakan yang sama, semuanya berhak. Tapi kalau ditanya yang paling layak yang seperti apa, ya tentu yang bisa menjaga komitmen dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nuja, selamat datang di podcast Nurul Jadid, cerdas berintegritas. Bersama saya, Hot Podcast Nasifa Wilia dan rekan saya Suci Kanzaria. Kami akan menemani waktu Anda dalam beberapa menit ke depan. Jadi kayaknya kita kedatangan tamu yang spesial banget nih. Kayaknya penonton juga udah gak asing lagi sama tamu ini. Kira-kira Suci tahu nggak siapa tamu kita kali ini? Kayaknya tanpa melihat wujudnya aja, mendengar namanya aja sudah nggak familiar lagi ya guys. Tapi di episode ini tuh lebih spesial sih Pak, karena kita bakal ditemani sama narasumbernya langsung, sekaligus pembina media Nurul Jadid. Nah, beliau juga aktif di dalam bidang dunia public speaking sama multimedia. Siapa lagi kalau bukan Ustazah Sheila Nur Aziza. Halo Ustazah. Halo. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja tanya-tanya kepada Ustazah Sheila Nur Aziza nih. Sebenarnya nih apa yang melatar belakangnya Ustazah buka open recruitment untuk media Nurul Jadid lagi nih Zah? Nah, jadi peserta media Nurul Jadid ini kan sangat variatif ya. Ada SMP, ada SMK dari kelas 8, 9, 10, 11. 11, 12 maaf. Nah, jadi seperti yang kita tahu, kelas 12 dan 9 otomatis bentar lagi bakal lulus. Iya, betul. Sedangkan rata-rata itu di situ tuh. Terus kalau yang kelas 11 nanti di kelas 12 dia kan bakal naik kelas nih. Itu bakal PKL. Otomatis sisa yang kelas 8 itu pun hanya 2 atau 3 orang. Selebihnya banyaknya di kelas 9 dan kelas 11. Jadi untuk itu kita akan rekrutmen sebelum tahun ajaran baru. Supaya apa? Supaya ketika nanti pas masuk tahun ajaran baru dengan kesibukannya masing-masing, yang kelas 12 udah dengan pendidikan barunya di tempat lain, yang kelas 11 sudah dengan PKL, itu keberlangsungan podcast, keberlangsungan liputan itu bisa tetap terselenggara. Karena apa? Kalau kita pas kalian udah nggak ada baru buka rekrutmen, otomatis kita harus ngajarin lagi, harus latihan lagi, gitu kan. Tapi kalau kita udah start dari sekarang, otomatis nanti pas tahun ajaran baru kalian nggak ada, itu mereka udah bisa ngegantiin posisi kalian, seperti itu. Nah, terus dalam membangun tim media nih, menurut Ustazah itu yang lebih krusialnya itu proses seleksi di awalnya atau setelah pembinaan setelah masuk? Dua-duanya sangat krusial sih. Iya. Tapi tentunya yang pastinya sangat berdampak itu pembinaan setelah masuk. Iya, Zah. Bener kan kalian ngalamin ya? Udah ngalamin banget, Zah. Iya. Nah, seleksi di awal itu sekedar kita tahu sebenarnya untuk dapat gambaran kita sebagai yang mengajar, yang membimbing. Di sini Ustazah dengan Pak Nurung. Kebetulan memang beliau lagi berhalangan hadir ya. Pak Nurung sangat padat sekali jadwalnya. Sibuk. Iya. Nah, jadi itu memang kalau di awal itu kita ada proses seleksi. Pertama biar kita tahu sejauh mana yang harus kita persiapkan sebagai pengajar, gitu kan. Dan juga untuk tahu, oh ini dia cocoknya di bidang mana, oh ini cocoknya di bidang mana, seperti itu. Jadi lebih ke untuk mengkorelasikan dengan apa yang akan kita ajarkan, seperti itu. Tapi kalau pembinaan setelah masuk itu justru akan lebih berdampak, karena kalau seleksi di awal kan hanya 1 kali ya. Ya itu sekedar untuk tahu aja. Ibarat kata kalau kita ke rumah sakit, dokter pasti bertanya kan, kamu sakitnya apa, gejalanya udah dari kapan, ya untuk sekedar tahu. Tapi yang menentukan kita sehat atau tidak sehat, bagaimana kita hidup setelah itu, minum obat, rutinitasnya, pola hidupnya, betul kan? Betul. Kurang lebih seperti itu. Terus apa sih kriteria yang paling dicari sama Ustazah nih untuk calon anggota-anggota baru nih? Apakah dari skill,
kemampuan atau dari komitmennya nih Za? Semuanya. Semuanya Za. Tapi yang pasti paling itu adalah niat, komitmennya ya. Karena apa? Karena seperti angkatan pertama ya kalian, Ustazah di situ belajar kalau anak-anak yang berkomitmen itu, komitmen di awal belum tentu artinya dia bisa menjaga komitmen sampai akhir. Iya, sampai Benar sih, finish. Za. Iya, bahkan rata-rata semuanya sudah tanda tangan di atas Materai. Tapi ternyata hal seperti itu pun tidak bisa menentukan orang benar-benar bisa komitmen atau tidak. Seperti itu. Nah, jadi kalau bicara soal komitmen, tentunya itu adalah hal yang sangat penting. Jadi kalau ditanya apa yang paling dicari, niat. Niat dan komitmen ya Za. Iya, karena kenapa? Orang ibarat kata gini, kalian mau pergi ke suatu tempat, lagi hujan. Kira-kira kalau kalian nggak ada niat, pasti kalian bakal lebih milih tidur dong. Iya, Za. kayak udah ngapain pergi. Tapi kalau kita merasa ada yang mau kita tuju, Iya. mau hujan, badai, panas, terik, apa segala macam pun kita bakal tetap datang. Maka inti dari segalanya, inti itu benar-benar dia tuh niat dan sungguh-sungguh gitu. Karena akhirnya dia bisa menjaga komitmen itu ya karena dia punya niat, dia punya kemauan. Nah kalau soal skill, Ustazah ready kok kalau memang ada yang dari nol. Toh dari kalian juga banyak. Banyak Za. Banyak. Jujur saya juga sih Za. Saya juga. Oh ya, Iya. jadi kalian udah perubahan apa aja yang kalian alami? Alhamdulillah ya kan Sipa. Iya. Kami udah bisa nih. Buktinya sekarang kami Nah, nge-host. bisa. Awalnya saya agak gemeter-gemeter, sekarang Iya, grogi udah sih, biasa Pak. aja Za. Baru pertama nginjak kali podcast panas dingin kan badannya. Iya. Kena AC pun. Keringat dingin AC padahal Za. Iya. Ya wajar lah kalau keringat dingin AC, kalau keringat panas malah aneh. Oh iya Iya. juga Za. Critical thinking. Oke. Nah, baru tuh kan nih Aza kayak kadang kan ada calon yang baru masuk tapi nggak punya skill sama sekali kan, Zah? Nah, tapi niat belajarnya tuh tinggi banget. Tapi itu biasanya dipandang kayak apa, Zah? Justru Ustazah respect banget yang kayak gitu. Ustazah lebih respect sama anak yang dia belum bisa apa-apa, Iya, tapi tapi mau nyoba. dia punya kemauan belajar yang tinggi dan dia benar-benar sungguh-sungguh. Seperti ada beberapa anak itu kan, Ustazah salut gitu maksudnya. Dia keterbatasan dalam hal mungkin kemampuan atau bahkan pernah ada anak dari peserta MNJ itu yang berangkat saking niatnya itu pakai sepeda. Dan maksudnya gimana ya, di situ kan kita tahu ya, oh ternyata benar ya, kalau ada kemauan tuh pasti nyampe. Ada nih versi berbeda, si A berkata, Ustazah saya nggak ada yang ngantar. Terus saya bilang, oh ya udah pesan Gojek nanti biar Ustazah yang bayar. Saking Ustazah tuh ayo datang gitu kan. Tapi ada anak, Ustazah kami izin sedikit terlambat kayak gitu. Awalnya Ustazah kayak karena nggak ada yang ngantar, oh oke, alasannya sama karena nggak ada yang ngantar gitu kan. Sampai akhirnya pas mereka datang, jadinya kalian naik apa kata Ustazah? Naik sepeda. Dan itu benar-benar yang berkeringat. Kayak Ustazah, wow, Respect ya Za. respect banget. Jadi Niatnya. skill nol, it's okay. Tapi kemauan belajar tinggi pasti jadi orang. Berbeda, dia merasa udah bisa, terus dia ogah-ogahan, malas-malasan. Saya yakin yang kayak gitu justru malah nanti bakal ketinggalan. Karena dia sudah merasa puas lebih cepat. Dia cepat merasa puas maksudnya. Jadi kayak kita sebagai anak muda itu nggak boleh untuk cepat merasa puas akan suatu hal. Nah tapi seringkali dengan egoisme yang dimiliki oleh anak muda, baru bisa satu hal udah ngerasa bisa segalanya. Akhirnya ogah-ogahan belajar. Kan aku udah bisa. Cuma jadi podcast karena aku udah pernah. Padahal nggak sekedar itu kayak gitu. Dalam proses seleksi sendiri nih Zah, gimana cara Ustazah tuh biar nilainya tuh tetap adil dan tidak subjektif? Tidak subjektif, berarti objektif. Objektif. Oke. Jadi memang kita untuk rekrutmen ini itu kan pertama kalinya pendaftaran biasa ya, umum. Lalu setelah itu kita wawancara. Setelah wawancara baru proses seleksi. Nah, bagaimana agar tetap objektif, tidak subjektif, yaitu dengan semuanya mengalami percobaan yang sama. Jadi mau dia datang dengan minat di bidang podcaster, mau dia datang di bidang reporter, mau dia datang sebagai editor, videografer, fotografer,
tetap semuanya mencicipi ujian yang sama. Jadi semuanya sama-sama kita tes public speakingnya dengan kita siapkan skrip, lalu nanti mereka tinggal baca. Di situ kita kan bisa tahu apakah dia udah terbentuk untuk kepercayaan dirinya, untuk intonasi bacanya, untuk ekspresinya apakah sudah ada gitu kan. Ya itu tadi untuk menjadi tolak ukur. Lagi-lagi seleksi itu untuk menjadi tolak ukur. Lalu sama seperti videografer, fotografer, kita akan berikan media di mana dia harus mengambil objek. Lalu kita lihat hasil pengambilannya dan editor semuanya. Jadi semuanya apapun bidang yang dipilih tetap mengalami runtutan ujian yang sama. Itu salah satunya agar objektif seperti itu. Dan pastinya adil dong. Iya, adil dong. Kerasa semuanya. Iya, kerasa semuanya. Iya kan. Nah, terus di dunia media itu menurut Ustazah lebih ke diperhatiin dari passionnya atau konsistensi? Lebih penting passion atau konsistensi? Bisa terbentuknya passion karena ada konsistensi. Jadi yang mana yang lebih penting? Ya Konsisten. Konsisten itu ibarat kata gini. Kalian percaya nggak sih kalau skill itu bisa memudar atau hilang? Percaya. Percaya. Kalau nggak terus Diasah. Berarti lebih penting konsisten. kenapa? Karena ya itu tadi ya, itu tadi contohnya. Saya juga punya teman. Ustazah tuh tahu banyak hal tentang fotografer tuh dari dia. Sampai akhirnya detik ini itu kalau megang kamera dia tuh kayak orang baru belajar. Sampai Ustazah inget, perasaan dulu mulai yang ngajarin, kok sekarang jadi kayak gini, kata Ustazah gitu kan. Terus dia ngomong, ternyata skill yang nggak diasah tiap hari bisa hilang itu benar adanya. Ya mungkin ada orang-orang yang dia punya bakat, dia punya skill, terus dia nggak asah tapi skillnya tetap ada, ya ada. Cuman rata-rata kayak gitu, nggak bisa dipukul rata juga. Tapi kita kan bagaimana kita menjaga ya. Makanya penting sekali repetition, pengulangan. Semakin diulang semakin bisa, semakin terbiasa sehingga rasanya jadi luar biasa. Terus menurut Ustazah sendiri nih, calon itu Ustazah tuh milih calon tuh yang udah siap pakai, udah siap terjun nih, bisa podcast jadi bisa langsung terjun, atau yang masih mentah tapi masih bisa untuk terus-terus diasah, Zah? Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Yang pertama lebih ini sih, lebih mudah. Dua-duanya boleh. Tapi tentunya kalau bicara mudah dan tak mudah, ya pasti yang udah ready siap Udah pakai ready, dong. iya. Kalau ready siap pakai mah usaha tinggal kasih ibarat kata sentil dikit ting gitu. Udah. Langsung. Tapi kalau yang memang dari nol tapi dia harus kita bentuk, ya nggak apa-apa juga gitu. Karena gini, nggak semua orang yang bisa itu tahu cara menyalurkan kepandaiannya. Nah, jadi media Nurul Jadid ini kalau bagi yang belum bisa ya tentu sebagai tempat belajar, tempat untuk mengetahui banyak hal yang sebelumnya tidak diketahui. Tapi bagaimana untuk yang bisa? Ya untuk tahu bagaimana penyalurannya agar tetap secara positif. Coba bayangin dia punya skill fotografer terus ngefotoin yang aneh-aneh. Iya. Atau malah suka nyuri karya orang atau segala macam. Atau dia sebagai editor kan suka nyuri karya orang. Terus di copy paste seolah-olah karyanya dia. Jadi skill ini kan banyak, bisa digunakan untuk banyak hal gitu kan. Bahkan ibarat kata ya, mohon maaf, penipu, pencuri itu kan bermula dari skill yang tidak diolah dengan baik. Skillnya skill jelek gitu maksudnya. Skill ibarat kata ini loh, skill mempengaruhi orang lain. Betul. Public speaking kan kita diajarkan ya untuk mempengaruhi orang lain. Tapi kan arahnya ke positif. Gimana nih kita biar bisa ngajak orang dalam hal ini, dia akhirnya ngikut sama kita, dia percaya sama yang kita sampaikan. Kayak orang-orang yang hipnotis, tiba-tiba dia ngambil gelang kita. Berarti kan dia menyalurkan kepandaiannya kepada hal yang tidak baik. Oh iya. Ya kan? Iya. Jadi pada dasarnya seperti yang kalian tanyakan tadi, siap pakai, calon yang siap pakai atau yang masih mentah tapi bisa dibentuk, dua-duanya ready. Dua-duanya kita jabanin, dua-duanya kita support sampai benar-benar jadi orang, sampai benar-benar bisa menyalurkan hobi dan kepandaiannya kepada tempat yang memang memberikan manfaat bagi dirinya maupun orang sekitarnya. Oke. Nah, terus di zaman sekarang di Gen Z ya,
tentunya nih cara melihat calon yang benar-benar serius sama yang ikut-ikutan tuh gimana menurut Ustazah? Tadi sih dengan adanya wawancara. Kalau sekarang dikenalnya dengan FOMO. Iya, FOMO betul. Dan kabar baiknya MNJ ini kan memang kita kemarin rekrutmennya sebelum tahun ajaran baru ya. Nah, di situ akhirnya kan banyak siswa yang masuk di tahun ajaran baru itu belum bergabung di MNJ. Iya. Dari sejak mereka masuk sampai detik ini Ustazah terus dihujani pertanyaan. Ustazah kapan MNJ open recruitment? Ustazah kapan MNJ open recruitment? Iya. Sampai kemarin ini masih ada nih jejak chatnya. Sampai mereka tuh habis kan udah kita share ya. Iya. Open recruitment kan udah di share. Iya, posternya udah Udah di ada, share udah semua. ada. Tiba-tiba ngechat, Ustazah saya udah daftar. Ustazah saya daftar Absen. loh. Iya, Ustazah saya daftar loh saya mau jadi podcaster. Oke, good kata Ustazah gitu. Ustazah saya mau daftar gini apa segala macam kan. Ada yang bilang mau daftar, ada yang ngasih tahu udah daftar. Jadi Ustazah kayak wow, energinya cukup sangat apa ya, energi positifnya itu nular. Iya. Excitednya mereka tuh bikin Ustazah jadi excited juga gitu. Jadi untuk tahu yang serius dan main-main ya diwawancara. Orang yang nggak serius itu biasanya ketika kita tanya soal komitmen itu dia Oh, kayak ngangong-ngangong gitu kan. Kayak ya udah saya ikut aja. tapi kalau yang memang ready itu ya insya Allah saya siap gitu. Dan biasanya di pertemuan berikutnya gitu kan kita nanti after pengumuman yang lolos masuk, itu kan ada pertemuan perdana ya. Nah di situ tuh biasanya udah terlihat anak-anak yang memang serius, anak-anak yang memang ogah-ogahan kayak gitu. Itu tuh udah nampak. Makanya kita mengadakan sistem tata tertib, peraturan untuk yang 2 kali tidak hadir tanpa keterangan langsung di-cut. Itu ya untuk mengeliminasi orang-orang yang tidak tereliminasi di awal. Oh, yang enggak serius. Iya, jadi misalnya dia di awal pas wawancara dia lolos nih. Iya. Lolos, tanda tangan dia lolos, tapi kita kan tidak tahu keberlanjutannya bakal seperti apa kayak gitu kan. Nah, maka proses eliminasinya adalah dengannya itu. 2 kali tidak hadir tanpa keterangan kita cut. Karena kalau dia masih izin, berarti masih ada bentuk dia merasa bertanggung jawab, dia merasa oh aku loh peserta, sekarang lo ada kegiatanku, aku izin nih kalau emang nggak bisa hadir. Tapi kalau udah nggak hadir tanpa keterangan, berarti kan udah ada unsur menyepelekan, menggampangkan. Lalu untuk apa dipertahankan? Betul Zah. Nih Zah, tadi kita udah ngomongin tentang komitmen. Sekarang kan sering banget nih Zah kejadian kayak awalnya tuh semangat, setiap kegiatan diikuti, pokoknya semangat banget kan Zah. Udah di pertengahan udah males, sering izin. Nah itu tuh menurut Ustazah sendiri tuh kenapa dan kok bisa dia kayak gitu tuh kenapa tuh Zah? Oke, Ustazah kan sebagai pembina ya. Iya, Zah. Sebelum Ustazah jawab, Ustazah tanya kalian, kan kalian sebagai yang mengalami, pernah nggak kayak gitu? Pernah. Kenapa? Jujur saya pernah, Zak. Karena kayak kadang capek ya. Ya capek gak sih? Tapi setelah dipikir-pikir kayak udah minggu ini nggak masuk kan kayak ngapain sih nggak masuk padahal pasti dapat ilmunya kan sih. Iya, dapat banyak. Di sini tuh juga nggak kayak setiap hari tuh masuk materi kayak kita praktek Iya, langsung. praktek langsung tuh kayak nyesel banget nggak iya masuk kan? nih. Hari ini Gitu. praktek podcast. Melewatkan 1 hari, meninggalkan banyak hal. Iya, makanya kayak sip kemarin pasti orang tuh ada bilang kan kemarin kami ini loh kak nanti podcastnya gini-gini loh kak tuh kan kenapa nggak masuk minggu kemarin kayak gitu kan bisa Kemarin kami belajar foto loh Kak. iya pakai kan kamera. iya kan tuh yang bikin sinematik itu kan Iya. nggak ada kan kita Jadi nyesel. Nyesel. Karena memang setiap hari itu berharga. Iya. Ya alhamdulillah kan berarti kalian sudah menyadari betapa berharganya. Tapi memang kayak gitu. Biasanya kalau udah hilang, udah nggak ada, baru kerasa berharganya. Maka jangan tunggu kalian kehilangan. Asik, kata-kata. Oh, nggak nyambung ya. Nah, jadi kenapa itu bisa terjadi? Karena memang manusia itu butuh motivasi, butuh untuk terus dikasih tahu terkait tujuannya. Sama sih kayak Ramadan ya. Iya. Contoh Ramadan lah, Ramadan. Hari pertama, hari kedua penuh masjid. Makin kesana, makin sepi. makin tidak ada. Nauzubillah kalau sisa imamnya aja. Iya kan? Itu kenapa? Karena memang maksudnya menjaga semangat untuk utuh dari awal sampai akhir itu tidak mudah.
Nah, kalau orang yang menyadari hal itu, dia tentu akan, aku mulai kendur nih semangatnya. Apa nih? Aku harus ngelakuin apa? Nah, contoh misalnya Ustazah pernah sebagai mahasiswa, jadi kita harus putuskan dan sambungkan pemicunya. Itu tips tuh. Kenapa? Contoh nih, kita harus introspeksi. Kenapa ya aku merasa malas? Jadi tentu saja jawaban tiap orang tuh berbeda. Maka itu nggak bisa dipukul rata. Kayak pertanyaan kalian, itu kenapa? Biasanya semangatnya mulai hilang tuh kalau udah ke tengah-tengah itu segala macam. Jawaban setiap orang tuh berbeda. Ada yang maybe karena ngerasa apa sih, belajar apa sih misalnya. Ada juga yang memang ngerasa capek lah, pengen istirahat dulu. Ada yang memang karena ngerasa udah hebat. Jadi sebenarnya faktornya banyak sekali. Dan itu kita yang harus lebih peka sama diri sendiri. Jadi kayak contoh Ustazah sebagai mahasiswa, pernah nggak ngerasa malas ya? Pernah banget. Terus apa yang dilakukan? Ya tadi seperti yang kalian lakukan. Ini kalau aku nggak masuk, pasti aku ketinggalan pelajaran nih, gitu kan? Terus tapi malas banget rasanya kayak gitu. Paksa aja dulu. Dan benar, ternyata memang cuman perlu memulai lagi. Pas sudah nyampe semangat lagi. Iya, benar sih. Karena malesnya tuh cuma di awal doang. Iya, Kalau di ngumpulin tengah tuh niat, udah ngumpulin niat untuk berangkat itu kayak ya Allah. Kayak Apalagi gitu tuh pas hari libur ya misalnya. Iya kan? Tuh. Udah bangun siang. Akhirnya Sering kayak, kesiangan kan, pengen Tip? tidur lah kayak gitu kan. Iya. Akhirnya pas jadi kayak karena memang ngerasa ada momen yang mungkin akan sangat tertinggal kalau kita tidak hadir, sehingga itu mendongkrak semangat kita untuk hidup lagi, untuk membara lagi. Nah, maka misalnya salah satu alasan malasnya karena main HP. Iya. Maka putuskan pemicunya, kurang-kurangi main HP. HP. Terus disambungkan pemicunya. Misalnya salah satu alasannya lupa. Udah, gantung baju MNJ depan mata. Jadi mau tidur gelisah karena nengok baju. Mau belok ke sini lagi gelisah nengok baju. Apalah itu merah-merah kan. Berangkat lah. Akhirnya gitu karena terhantui oleh baju yang dipampang. Benar? Benar. Benar. Jadi pas itu saya males mau berangkat kuliah kan Ustaz taruh seragam itu depan mata. Jadi pas mau mencoba untuk mengalihkan kegiatan dengan nonton drakor ya pas itu kayak nonton Ada bayangan. kayak rasanya baju itu tuh melotot gitu. Kayak masa lo aku segede ini nggak kelihatan. Akhirnya udahlah gitu. Iya kan? Udah siap-siap. Lah, tadi bukannya nggak mau berangkat kata Mama Ustazah. Udahlah berangkat aja rugi kalau nggak datang. Akhirnya gitu. Udah akhirnya nyampe. Jadi kita harus itu sih, menemukan Pak. alasan untuk terus datang. Suci coba digantung Suci di kamar. Saya tutup pakai lemari. Ditutup lagi Zak. Nggak nampak dong. Nggak dong. Nah, terus pernah nggak sih Zak kayak terjadi salah ngerekrut gitu? Terus kalau pernah tuh pelajaran apa yang paling berharga yang Ustazah dapat nih? Iya. Gara-gara salah rekrut orang nih Zak. Salah rekrut orang nggak pernah sih. Nggak pernah. Nggak pernah ya Zak. Kayaknya memang ibarat kata usaha tuh percaya apa yang terjadi itu pasti atas kehendaknya yang maha besar. Udah diatur. Udah diatur. Jadi terus terang kalau lagi keluh atau lagi ngerasa capek mendidik itu saya selalu bertanya, ini pasti ada hikmah nih. Kayak Ustazah ngajar kalian, Ustazah ngajar di pondok, ngajar di sekolah, kan banyak banget ya karakter yang dihadapi. Iya. Mulai dari yang begini, yang begitu, yang rajin-rajin banget, yang ogah-ogahan banget gitu kan. Jadi kalau dibilang salah rekrut sih sebenarnya nggak ada. Karena sesuatu itu segala sesuatu terjadi pasti atas izin Allah, makanya bisa terjadi kayak gitu. Dan kalau misalnya setelah itu memang ada anak-anak yang nggak serius atau segala macam, ya udah. Kayak Ustazah pribadi itu nggak takut kehilangan orang, nggak takut. Ustazah lebih fokus sama kualitas daripada kuantitas. Untuk apa kita banyak tapi nggak jadi? Lebih baik dengan seadanya ada berapa ya segitu, tapi semuanya bisa dipakai. Disuruh jadi host bisa, disuruh jadi fotografer bisa, jadi videografer bisa, editor bisa. Kayak gitu. Lebih baik kayak gitu. Daripada ada 25 orang, 30 orang atau bahkan banyak banget. Nggak kepake, nggak ada yang bisa. Tapi kalau ditunjuk jadi host, enggak lah. Kakak aja kak. Justru terus terang karena jumlahnya kalau sekarang tuh berarti ada sekitar 18 orang ya. Itu tuh
Jadi lebih mudah mengkontrolnya. Memantaunya lebih mudah. Oh, ini pencapaiannya udah sampai sini. Oh, dia udah bisa ini, sebelumnya begini. Ada yang pas jadi host dia masih keringat dingin. Gak bisa bergerak badannya sama sekali, keringetnya udah ngucur. Sampai usahanya ngeri nengoknya, ini anak kenapa. Iya, Takut kan dia tiba-tiba gini-gini. ada yang dikasih Tiba-tiba tugas. pingsan ya kan. Itu Oh, agak ngeri itu, ya. ya. Semoga nggak terjadi. Ada yang disuruh jadi videografer, Ustazah udah, oke, saya bisa Ustazah, siap. Oh, Ustazah ikut inilah merasakan semangatnya. Sekali nengok Ustazah lepas, Ustazah sekali tengok hasilnya. Ini ngerekam nih. Getar. Kan harusnya kita misalnya ngerekam kalian Iya. kan. Kayak gini ya kan harusnya kalau ngerekam kalian. Ini Yang direkam lantai. tentunya lantainya. Tapi gimana ya? It's okay. Maksudnya Iya. kayak justru dengan adanya kalian melakukan kesalahan itu tanda kalau kalian udah berproses. Kalau kita menemukan suatu hal yang keliru, kita menemukan masalah itu tanda kalau kita bergerak. Justru kalau ada organisasi dia berjalan, dia berkembang, apalagi kita ini baru tahun pertama, kok mulus-mulus aja, itu bisa dipastikan ya memang nggak melakukan pergerakan apa-apa. Apalagi kita menghadapi karakter yang banyak. Iya, beda-beda lagi ya kan. Iya, ada yang harus dikasih tahu agak nyolot dikit, ada yang harus mau belajar atau tidak, ada yang harus digituin, ada yang oke, duduk di sini begini udah paham, banyak banget. Dan ternyata satu hal yang sudah pelajari ya seperti pertanyaan kalian tadi, pelajaran apa yang paling berharga ya? Salah satunya adalah kita nggak bisa memperlakukan setiap anak itu dengan cara yang sama, karena semuanya berangkat dari latar belakang yang Berbeda. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena apa? Karena latar belakang itu sangat mempengaruhi, Iya, betul Sam. sangat mempengaruhi. Jadi contoh, kalian datang dari rumah karena habis dimarah-marahin misalnya, sama kalian datang dari rumah lagi kondisi tenang aja, baik-baik aja. Kalian nyampe di tempat ini, otomatis kondisi siapnya kalian tuh berbeda. Maka sudah seharusnya kita, ustazah, kami sebagai pengajar itu menyamaratakan terlebih dahulu kondisi itu sehingga memang anak-anak ini siap untuk menerima ilmu. Kayak gitu ya, dengan cara yang banyak lah, dengan sharing, dengan ice breaking, dengan ngobrol, dengan apa segala macam. Baru kita masuk ke materi. Sampai kalian tuh nggak sadar, oh ini ternyata lagi materi ya. Saking enjoy yang ngedengerin. Kayak cerita padahal itu ngasih materi yang masuk. Jadi ya disitulah. Jadi paling berharga pelajarannya sebenarnya banyak banget ya. Kalau dijabarin satu-satu kayaknya lebih cocok bikin buku. Dear Diary. Nah, saya juga pengen tahu nih dari ustazah pribadi kan, dari sudut pandang ustazah itu kayak tanda-tanda seseorang yang kayak layak banget itu masuk jadi anggota. Itu kayak gimana gitu, Zah? Layak banget masuk jadi anggota tentunya dia punya kemauan yang besar, dia bersungguh-sungguh, dia sabar. Jadi dalam kitab Al-ala Tanalul Ilma Illa ya, banyak ya panjangnya. Nah itu ada 6 syarat menuntut ilmu. Yang pertama itu ada cerdas, jadi kita itu harus cerdas, harus sabar, harus semangat, ada gurunya, ada biaya, dan waktunya panjang. Nah, salah satu kalian ada di MNJ ini sebenarnya udah sangat luar biasa ya, karena udah include ya di pembayaran di awal. Jadi kalian nggak perlu lagi pendaftaran ini, kalian nggak perlu bayar lagi apa segala macam, itu udah nggak perlu karena udah include. Nah, jadi kelayakan itu dikatakan layak ketika memang si anak ini dalam kondisi siap. Ibarat kata gini, dia udah di kondisi mengosongkan gelasnya. Contohnya kan bayangin sebuah gelas, ada air. Dia datang ke sini dengan gelas yang berair, ada airnya maksudnya. Kira-kira kalau ustazah tuangin air lagi apa yang terjadi? Keluar berlebihan Penuh, airnya. Tumpah. Tapi coba bayangin kalian punya air. Tapi sebelum masuk ruangan ini kalian selalu ngosongin air kalian dulu sehingga gelasnya dalam kondisi kosong. Kalau kalian masuk ke sini terus saya tuang air, apa yang terjadi? Terisi Zah. Terisi. Oke. Jadi ngosongin gelas. Nah, jadi kelayakan itu sebenarnya semua orang
punya kelayakan yang sama, semuanya berhak. Siapapun itu berhak. Tapi kalau ditanya yang paling layak yang seperti apa, ya tentu yang bisa menjaga komitmen dari awal sampai akhir dan memang dia bersungguh-sungguh. Bukan sekedar FOMO, bukan sekedar ngelihat ajang keren-kerenan. Karena saya sempat dengar informasi kalau MNJ itu berasa keren di mata orang lain. Wih, anak MNJ nih ya, kayak gitu. Udah punya gengsi gitu loh. Sehingga aku masuk MNJ lah keren kayak gitu. Pada awalnya, pada hakikatnya itu sah-sah saja kayak gitu. Tapi itu nggak bisa dibawa sampai akhir. Kita bangga dengan ekskul kita itu boleh. Tapi tidak boleh menjadikan kita sombong. Dan menganggap yang lain itu jelek, nggak boleh. Kita merasa bangga dengan diri kita boleh, tapi merasa lebih baik itu tidak boleh. Terus sebagai Ustazah ini kan sebagai pembina nih, gimana Ustazah melihat proses pembinaan itu bisa mengubah anggota yang biasa jadi punya kualitas nih, Zah? Prosesnya sangat luar biasa ya, sangat berkesan sih bagi Ustazah pribadi. Contoh, testimoni yang kalian sampaikan itu terus terang itu didengar seperti hahaha, ya kan ya gitu. Tapi di hati tuh penuh rasa haru, bangga kayak gitu. Alhamdulillah gitu. Karena ada titik-titik di mana saya juga ngerasa ya Allah ini gimana caranya kayak gitu kan. Contoh lah, cukup sekali Ustazah bilang pokoknya semuanya on time, jam segini udah di lokasi. Awalnya ngomel-ngomel, masih ada yang terlambat. Kalian kalau kayak begini sistem disiplinnya kayak gimana mau dibawa kolaborasi, segala macam ya kan. Ini gimana begini nih, pokoknya gitu. Sampai akhirnya kalian mungkin belajar dari hal itu dan Ustazah cukup bangga. Setiap usaha datang kalian udah ready. Udah ada pasti yang standby. Itu kayak Ustazah nggak ngomong, ih keren banget kalian udah di sini, tapi Ustazah bangga. Pas datang, alhamdulillah gitu. Kayak lega gitu loh rasanya tuh. Dan maksudnya setiap hal yang disampaikan tuh benar-benar ada hasil. Itu tuh kayak terharu, senengnya tuh gak kayak ada kepuasan batin yang gak bisa dijelaskan pakai kata-kata gitu. Mungkin kata-kata paling bisa mewakili ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah mewakili Iya. semua itu, Zah. Dan prosesnya memang tidak mudah. Karena memang ada anak, ya tadi banyak karakter, sehingga ketika kita sampaikan, ya proses penerimaan orang kan beda-beda ya. Ada yang sami'na wa ta'na gitu kan, langsung dikerjakan. Ada yang, tapi kan Ustazah begini, tapi kan begini, tapi kan begitu. Menghadapi yang kayak gitu tuh kayak, mau belajar atau tidak? Kayak gitu, masih mau diarahin atau tidak? Dan ternyata dengan cara-cara yang cukup variatif itu sehingga melihat kalian yang dari nol sampai ada di titik ini itu kayak membuat ada alasan Ustazah untuk terus membersamai kalian kayak gitu. Tuh kami juga pengen tahu sih Za, kalau misalnya pasti nggak ada jalan yang mulus gitu kan. Nah di dalam sebuah organisasi pasti ada kesalahan kan Za. Nah kesalahan yang sering terjadi dalam kayak ngerekrutmen organisasi dalam belajar itu apa Za? Kalau kesalahan dalam rekrutmennya sejauh ini sih tidak ada, tapi kalau kesalahan dalam pembelajaran mungkin kesalahan yang dilakukan kali ya. Kesalahan yang dilakukan di dalam proses pembelajaran dari Ustazah atau dari siswanya atau dari dua-duanya? Dari dua-duanya sih. Dari dua-duanya. Kalau dari Ustazah sih kesalahannya, kok Ustazah nggak merasa punya kesalahan ya? Namanya perempuan. Iya. Nggak ada tuh yang salah-salah. Nggak bercanda. Kalau kesalahan dari kami gitu, mungkin lebih ke waktu sih. Jadi contoh, misalnya nih, Ustazah, ayo kita MNJ hari ini. Tuh Ustazah mengakui tuh, kita MNJ jam sekian. Nah, tapi kalian udah datang, Ustazah belum datang. Ya sering kalinya seperti itu kan. Nah, ya karena memang itu kesalahan yang Ustazah akui dalam artian sama juga maksudnya kami berdua karena memang
kondisinya, apalagi kayak hari Sabtu itu saya harus mengondisikan dulu anak-anak yang di pondok untuk baru bisa berangkat ke sini gitu kan. Dan itu ya banyak hal bisa terjadi kayak gitu kan. Itu lebih ke hal yang seharusnya kita bisa on time kayak gitu kan. Tapi sejauh ini itu nggak begitu berdampak. Sejauh ini itu tidak begitu berdampak. Kalau untuk kesalahan siswa itu lebih ke belum pekanya akan merasa penting untuk mencatat. Betul sih, Zang. Peka lupa nggak bawa buku. Akhirnya Ustazah udah ngomong, terus bertanya lagi. Ustazah, ini gimana? Lah, kan udah dibahas kemarin. Ustazah, ini gimana? Lah, itu kan udah dikasih tahu kemarin. Jadi kayak makanya dicatat. rekam suara. Iya, dan itu kesalahan yang sederhana tapi berulang. Iya. Sederhana tapi berulang dan cukup fatal. Sehingga akhirnya kalian lupa. Ustazah udah ngomong begini begitu, tak dicatat. Tidak langsung dieksekusi kayak gitu kan, sehingga lupa. Oh iya, lupa Ustazah. Oh iya, itu jadi minta maaf karena lupa itu adalah kata yang paling sering terdengar. Tapi akhirnya Ustazah mulai terbiasa dengan hal itu, tapi itu nggak boleh dinormalisasi. Sama halnya yang kayak tadi Ustazah itu sama-sama tidak boleh dinormalisasi. Jadi kita sama-sama membenahi dalam artian kalian siapapun yang namanya siswa, kita belajar menuntut ilmu. Ibarat kata kita punya hewan peliharaan, ibarat kata kita punya kambing. Kambing ini kira-kira kalau kalian letakin di pohon, nggak diikat, apa yang terjadi? Lari-lari, kabur. Zang. Kabur, lepas. Seperti itu ilmu. Dan talinya, jadi anggaplah ilmu itu adalah hewan peliharaan dan talinya adalah mencatat. Jadi dengan kita mencatat tuh kita sudah mengikat ilmu gitu. Sama halnya kayak Ustaz kan emang tipikal yang apa-apa nulis, apa-apa nyatat. Jadi kayak terasa banget, contoh kayak sekarang nih. Ustazah udah berapa tahun lulus mondok, ada kalanya kayak ingin ingat lagi nasihat yang pernah disampaikan oleh guru-guru. Buka buku. Oh iya. Ada semuanya di buku. Dan itu tersusun rapi di buku. Jadi bukan dicatat, ada tugas lagi setelah mencatat, bukan sekedar dicatat terus bukunya dibiarin kena air, kerendam air, dibuang. Enggak, tapi emang disimpan. Sampai mama Ustazah tuh nggak berani kalau mau buang buku Ustazah tuh nggak berani, karena Ustazah paling nggak mau buku Ustazah dibuang. Jadi di rumah tuh sampai berkarung-karung, sampai buku tulis pun nggak mau dibuang. Kayak anak pondok lah nanya, Ustazah ini gimana ngerjainnya soal matematika? Itu Ustazah kan udah lama nggak belajar itu kan, bisa ingat lagi dengan apa? Buka buku, catatan. Oh ingat. Oh iya, ini. Ada nih di catatan Ustazah. Oh iya ada nih di sini. Walaupun sekarang ada teknologi dengan buka AI. Tapi Ustazah nggak mau mengkerdilkan otak kita dengan apa-apa AI gitu. Jadi AI itu sangat bagus untuk mensupport, tapi bukan untuk mengambil alih sepenuhnya otak manusia. Ustazah tadi kan sebagai pembina nih, apa peran pembina dalam menjaga arah dan kualitas organisasi setelah rekrutmen selesai? Peran pembina tentunya sangat besar dalam menjaga arah dan kualitas organisasi setelah rekrutmen selesai itu ya dengan adanya kita timeline ya, kita ada program kerja di mana kita mewajibkan dalam 1 minggu misalnya 3 kali running podcast, terus setiap ada event kita liputan, lalu setiap jamnya ekskul kita materi, kita selalu menormalisasi sebelum apapun itu briefing, setelah itu evaluasi. Jadi before event kita briefing, after event kita evaluasi. Briefing itu before. Oh iya, Zang. Evaluasi itu after. Nah itu selalu dinormalisasi. Oh tadi dari kegiatan ini apa kekurangnya? Oh tadi habis kita liputan nih acara ini kurangnya di mana? Kayak gitu. Dan tentunya juga sangat besar dalam artian merangkul. Kenapa? Karena kita kan ada di media Nurul Jadid. Orang kan tidak tahu ya, taunya oh media Nurul Jadid gitu.
orang tidak tahu gimana kalian start, di mana kalian memulai. Mereka tidak tahu, kebanyakan orang tuh tidak tahu. Oh, yang taunya kan udah ada media Nurul Jadid kok masih begini kok masih begitu misalnya kayak gitu. Padahal di dalam hal ini pun, di dalam ekskul ini pun kita semua berproses kayak gitu kan. Mulai dari kalian ya, kalian ngerasain sendirilah. Praktek hari ini ada kesalahan, perbaiki lagi. Praktek hari ini, dan itu sangat butuh kurun waktu yang tidak sebentar untuk berproses gitu. Karena juga sebenarnya yang bikin lambat itu bukan karena apa-apa, tapi karena kalian misalnya ada berapa orang peserta dan kami sebagai pembina itu tidak mau yang bisa tuh orang-orang itu saja. Padahal bisa aja, bisa kayak yang udah lulus nih podcastnya kita pakai. Tapi enggak, kita biarkan, kita kasih kesempatan semua anak untuk merasakan bagaimana rasanya jadi host. Ya itu, akhirnya ada yang mungkin narasumber yang berjumpa dengan host ketika dia udah lulus. Ada yang jumpa hostnya masih kayak gitu. Jadi tentunya berbeda karena memang cara belajarnya beda, mulainya juga beda kayak gitu kan. Makanya Ustaz sering kalau lagi mendampingi, mohon maaf ya Bapak Ibu atas kekurangannya. Itu adalah bagian karena anak-anak juga di sini lagi belajar, mohon supportnya, doanya seperti itu. Jadi peran pembina sangat besar dan kalian terus terang itu sangat terpantau. Jadi kalian podcast nih hari ini ditonton, oh ini si Nasyifa masih begini nih, oh ini si Suci masih begini nih, oh ini si Faris, ini si itu masih begini. Nanti dikasih tahu. Kamu kayak contoh kayak kemarin ada salah satu peserta. Dia itu tipikalnya kalau grogi itu tangannya begini-begini. Iya, gerak-gerak ya. Gerak-gerak. Akhirnya, oh ya udah gini. Untuk proses terapinya, kamu sambil podcast, sambil pegang pena. Jadi dia kelihatan kayak lagi mainin pena. Kelihatan. Padahal lagi menyalurkan, menutupi, maksudnya lagi menutupi groginya. Gitu. Jadi kalau dibilang seberapa besar peran pembina, sangat besar. Malah mungkin hampir 80-90%. Betul sih. Nah, harapan Ustazah untuk open recruitment angkatan kedua ini guys, ya kan? Untuk angkatan kedua ini, kedepannya untuk media Nurul Jadid itu kayak gimana sah? Saya sangat berharap besar karena memang kalian kan angkatan pertama ya, kita tuh ingin menjalin kerjasama dengan banyak hal, terus kita juga ibarat kata memajukan di sekolah sambil membuka pintu untuk eksternal kayak gitu kan. Nah, harapan saya sangat besar karena memang antusias orang yang mendaftar ini benar-benar bikin Ustazah berani berharap besar. Jadi kayak Ustazah punya mimpi, punya imajinasi di dalam pikiran itu kayak oh ini bakal begini nih, oh ini kayaknya sebentar doang udah jadi nih, oh ini kayak gitu. Jadi kalau dibilang harapannya untuk MNJ kedepannya seperti apa, tentunya saya selalu berharap yang terbaik, berharap podcast ini benar-benar bukan sekedar gugurin kewajiban untuk upload video, tapi memang menjadi media yang ingin selalu ditonton orang. Jadi orang menanti kita, menanti karya kita kayak gitu, menanti gebrakan-gebrakan kita kayak gitu. Kayak kemarin itu kan kita ada gebrakan ya, kolaborasi sama Pramuka, kita berbagi, kita ngantar sembako di panti asuhan, ke TPQ kayak gitu kan, keliling di tetangga Nurul Jadid. Jadi maksudnya MNJ ini bukan sekedar media yang fokus di podcaster, reporter, pokoknya segala hal tentang media, tapi Ustazah juga ingin kalian tuh orang sekitar kita tuh benar-benar merasakan manfaat akan hadirnya kita. Dan itu yang pernah Ustazah pesankan juga ya ke kalian kemarin, pas pertama kali kolaborasi dengan Pramuka, Ustazah pernah berpesan, Ustazah ingat ini pertama kalinya Pramuka ini udah event berbagi kayak gini udah tiap tahun, dan kita baru ini pertama kalinya join kayak gitu kan. Jadi buat lakukan sesuatu di mana ketika hadirnya kalian ini benar-benar membawa perubahan. Contoh mungkin kemarin belum
terdokumentasi sebegitunya. Tapi sekarang kita buat nih, sampai akhirnya kemarin ada beberapa foto, ada video yang memang ya ini kegiatan kita akhirnya terdokumentasi dengan baik seperti itu. Jadi hadirnya MNJ dimanapun datangnya, dimanapun tempatnya itu benar-benar terasa oleh orang-orang. Seperti itu. Mulai dari kalangan yang ada di Nurul Jadid, yang ada di sekitar Nurul Jadid, dan lebih hebat lagi, lebih ini lagi kalau kita bisa sampai sebatam, se-Indonesia, mendunia. mendunia. Wow. Harus diajarin bahasa nih. Kan lucu kalau mendunia ke luar dunia kalian pakai bahasa Indonesia, mereka ngomong apa ya? Apa nih? Oh, bisa aja pakai subtitle. Pakai terjemahan di bawah, ya kan? Itu tugas editor lah nanti. Tentunya ini kita dalam jangka waktu dekat panjang, kita akan segera, sekarang lagi diurus proses ininya, kolaborasinya. Jadi memang insya Allah dalam waktu dekat kalian akan study tour ke radio. Yeay. Kenapa? Karena gini, itu kan udah lama berdiri. Nah, jadi kita memang nggak boleh sombong, Nurul Jadid udah punya podcast sendiri. No, kita tetap butuh untuk terus melihat, oh ada perkembangan nih, kita tengok tuh videonya si ini nih, ada perubahan nih. Kita jadi sangat-sangat boleh sekali terus terinspirasi gitu. Ustazah, kemarin Ana ngelihat podcastnya ini misalnya Denny Sumargo, mereka tuh pakai kayak gini loh Ustazah, kalau kita pakai gitu juga gimana? Ustazah sebenarnya sangat menantikan hal itu. Dari siswa-siswi itu saya senang mendengar ide. Ustazah kalau kita begini gimana? Jadi bukan ditodong dulu baru berpikir, tapi benar-benar dia yang mikir. Ustazah kayaknya kalau ruangan kita bikin begini nih bagus deh Ustazah. Boleh nggak sih kita begini, nanti kita begini misalnya gitu. Jadi inisiatif itu sangat dibutuhkan dan terus terang Ustazah sangat menantikan itu. Gitu. Ustazah nantiin. Jadi salah satu harapannya Ustazah berharap untuk siswa-siswi yang memang bergabung di media Nurul Jadid adalah lebih critical thinking, lebih mau untuk mengeluarkan idenya, pendapatnya. Terus terang pendapat kalian mana yang Ustazah cut? Gak ada. Ustazah tampung semuanya. Iya kan? Iya betul. Iya. Karena saya senang gitu dengan adanya kalian memberikan ide, pendapat, argumentasi, itu kan menjadi bahan latihan juga untuk kalian. Kan kita tuh harus menjadi pemuda-pemudi yang bisa berpikir kritis, yang berani menyampaikan sebuah pendapat yang memang pada tempatnya gitu. Kalau emang nggak dibutuhin gak usah berpendapat. Jadi soft skill, bicara, skill komunikasi untuk tahu kapan harus ngomong, kapan harus diam, kapan harus berpendapat, kapan harus diam, kapan harus menyampaikan ide, kapan harus ikut aja kayak gitu. Nah, tapi karena ini memang kalian di media Nurul Jadid, saya sangat mendukung dan mengedepankan kalian untuk memberikan argumentasi, untuk kalian memberikan ide, memberikan saran, masukan. Ustazah kayaknya kayak gini bagus deh. Gitu. Sejauh ini kan lebih banyak ngikut ya. Sejauh ini lebih banyak ngikut, tapi ada beberapa saran, beberapa ide dan Ustazah suka gitu. Oke nih, udah nggak kerasa banget nih. Udah pertanyaan terakhir aja nih, Cik. Terakhir nih Za, ada nggak pesan khusus nih buat teman-teman yang lagi nonton yang mungkin lagi kepikiran pengen masuk atau daftar MNJ nih Za? Apa pesan-pesan khusus ya? Pesan khusus yang kayak aduh kayaknya gimana ya mau daftar ini gimana ya, kayak mungkin masih kan ragu masih kepikir-pikiran gitu, gitu kan. Untuk kalian ya. Yes. Catat. Bisa kompak gitu ya. Kalian siswa-siswi Nurul Jadid baik SMP maupun SMK, kali ini media Nurul Jadid Batam sedang open rekrutmen untuk angkatan kedua. Khusus kelas, berarti yang sekarang ini kelas 10, 11 dan kelas 7, 8. Ya karena yang 9 dan 12 kan udah bakal lulus ya. Nah, di sini untuk
jam ekskul tersendiri itu adalah kita pakai ekskul seperti biasa di sekolah untuk yang SMK hari Rabu, untuk yang SMP hari Selasa. Adapun kita punya pertemuan di luar itu karena memang sering sekali di jam ekskul itu kurang kondusif, maka kita punya jam lain yaitu di hari Sabtu. Seperti itu. Nah, untuk kalian yang mau daftar, Ustazah yakin kalian sudah kebagian semua informasinya karena penyebaran informasinya juga sudah cukup merata. Tapi kalau memang kalian ketinggalan informasi, kalian boleh banget untuk menghubungi 085363149085. Catat. Catet. Jadi ini kita tuh open rekrutmen dari tanggal 17 sampai tanggal 24 ya. 24. Sampai besok terakhir berarti ya, Za? Ya, besok Jumat itu adalah terakhir untuk pendaftaran. Tahun lalu kita ada sosialisasi, tapi untuk tahun ini kita tiadakan karena tahun lalu tuh kan memang first time ya. Iya, First time ini ada, jadi kita butuh menjelaskan kayak gitu. Kalau sekarang kan orang-orang udah pada tahu juga ya, terlalu mencolok juga. Asik. Iya, lagi acara baju merah sendiri. Iya. Ngapain itu orang? Oh, MNJ kayak gitu. Udah tahu merahnya tuh merah apa MNJ. Nah, terus kita juga nih, sabar, sudah lihat dulu intip dikit. Nih. Jadi untuk rekrutmen kita dari tanggal 17 sampai 24 April. Terus kita nanti di tanggal 25 April hari Sabtu ini kita bakal tes dan interview. Kenapa Ustazah diambil di luar jam itu, di luar jam sekolah? Karena biar tidak mengambil jam pelajaran dan lebih kondusif, semuanya langsung dikumpulkan SMP dan SMK di satu waktu, seperti itu. Jadi kita lebih leluasa juga. Lalu di tanggal 27 Aprilnya itu pengumuman. Jadi besok tanggal 24 April tepat di jam 21.00 itu udah close. Kita akan langsung masukkan semua orang yang udah mendaftar itu ke satu grup. Lalu kita untuk informasi-informasi berikutnya 27 April diumumkan. Tanggal 28 dan 29 April itu nanti registrasi ulang formulir yang tertulisnya. Lalu nanti kalian akan datang lagi di tanggal 2 Mei untuk pertemuan perdana itu sambil membawa kertas yang sudah ditandatangani materai dan surat izin dari orang tua. Jadi kenapa butuh? Karena memang kegiatan ini itu cukup banyak yang maksudnya kita tuh bakal pakai di hari Sabtu. Jadi kita butuh restu dan dukungan dari orang tua bahwasanya orang tua ini mengetahui nih anaknya MNJ nih diizinin, dikasih lampu hijau. Dan dengan itu juga usaha mudah. Kami sebagai pembina itu mudah untuk mengetahui anak-anak yang memang ibarat kata menyalahgunakan waktu, bilangnya MNJ tapi dia nggak datang, keluar main. Kan itu kan sering ya kayak gitu. Tapi alhamdulillah sejauh ini untuk peserta MNJ belum pernah mengalami kayak gitu. Alhamdulillah semuanya amanah, konsisten, dan semoga seterusnya seperti itu. Jadi untuk kalian yang mau bergabung, memang di sini kita akan belajar podcaster, reporter, videografer, fotografer, dan juga editor. Akan tetapi secara materi itu kita tidak membedakan. Semuanya dipukul rata, semuanya dapat. Jadi semuanya dapat teori tentang editan, semua dapat, tentang fotografi, videografi, menjadi host, semuanya dapat. Nah, untuk prakteknya juga semuanya kebagian nyicipin. Nanti ketika udah ngalamin semuanya, barulah berjalan sesuai job desk-nya. Yang host menjadi host, yang reporter menjadi reporter, yang podcast yang fotografer, videografer, dan editor juga menjadi sesuai job desk-nya. Seperti itu. Jadi kalian pesan Ustazah, siapkan niat dan tentukan arah kalian terlebih dahulu. Kalian mau di sini tuh berharapnya apa, kan itu Ustazah akan tanyakan nanti. Dan juga kurangi ekspektasi. Kurangi ekspektasi karena kita ini sama-sama membangun media Nurul Jadid ini untuk terus upgrade, untuk terus lebih baik, terus berkembang, dan tentunya terus bisa memberikan manfaat baik di internal Nurul Jadid maupun di eksternal. Kalau kalian sendiri Ustazah penasaran. Betul, Za.
kan kalian ini mau bakal kelas 12 ya, Iya. PKL ya. Mm-mm. Apa setahun yang udah kalian lewatin ya selama di media Nurul Jadid ini yang paling berkesan bagi kalian? Dari Suci dulu. Yang paling berkesan Zah. Mm-mm. Apa ya? Perubahan yang cukup signifikan baik di skill maupun karakter. Apa yang kerasa oleh kalian? Kalau saya dari karakter jujur karena kemarin saya kepilih menjadi ketua dari MNJ. Saya tuh dari kelas. Dari kelas tuh saya aslinya tuh kayak bukan males ya, lebih kayak bodoh amat sama semua hal itu kayak ya udah bodoh amat, orang mau ngomongin bodoh amat kayak gitu. Jadi setelah saya dipilih jadi ketua, bahkan saya yang saking nanti aja lah si Pak yang MNJ ya. Jadi saya ketua, saya suruh dia dulu. Si Pak ayo nggak MNJ cepat nggak ada. Jadi kayak saya tuh males banget buat ngechat orang-orang, suruh kayak kamu hari ini gimana kabarnya, kamu besok datang harus begini. Saya tuh males banget ngechat kayak gitu, males banget buat ngechat pribadi, saya jujur kan. Nah berarti jadi Ustazah selalu bilang tolong kondisiin anggotanya. Di situ langsung 24 jam saya pegang HP. Mana ini nggak dibalas-balas ini kan. Baru kayak tolonglah kabarnya ini aku mati aku besok ini. Saya kayak panik gitu, bukan panik kayak tahu nggak sih kayak tugas harus dijalanin kayak gitu. Kayak berasa banget sih karakter saya jadi ketuanya, kayak nanti apa-apa nanti apalagi kan di kita tuh ada pelopor inti kan Zah. Nah di situ tuh kayak berasa banget saya dapat tugasnya, saya ngajarin ini ya kayak gitu. Jadi lebih dapat ini Iya. ya tanggung jawabnya sekarang. Iya. Dan Jadi lebih bertanggung tanggung jawab. jawab. Yang tadinya bodo amat, sekarang udah lebih mikirin. Selain itu? Kalau misalnya untuk skill saya saya tuh anti banget, bukan anti sih, lebih males banget ngedit. Oke. Jujur Ustazah pasti ngalamin dong. Ya kan, kadang Ustazah bilang kayak tolong ini videonya ini. Saya tuh kayak dari awal dan niat saya udah nge-video tuh kayak tolong dong, bahkan saya suruh orang tua saya kan kayak videoin dulu mak gini kan. Udah pas kemarin ada satu masalah HP itu kayak yaudah Ngehang gitu. baru kayak mana lah ini, itu berusaha mikir keras dan akhirnya udah lama dan HP itu nggak bakal hidup lagi. Ya kan, lama ini kayak aduh Ustazah pasti nggak bakal nerima lagi nih karena udah lewat dari tanggalnya kayak gitu. Tapi saya dari sana Ustazah pasti nyuruh ngedit, itu dari ngedit itu saya alhamdulillah sedikit menambah skill saya untuk editing. Selain itu? Apa ya? Ngomong kayak begini, Iya. yeping begini. Oh iya ya. Saking asiknya sampai iya sih, public speaking saya udah lumayan ini. Before-nya emang gimana? Sama yang disadari Suci. Sebelumnya gimana? Oh, kalau untuk kamera. Enggak, ini podcast. Iya. Ngomong. Kalau dari saya pribadi saya Dia emang suka ngomong sih, Sa. ya kalau ngomong sama teman itu ya udah ngomongnya luas aja. Luas. Kalau ada kamera udah kalem. Oh gitu. Bayu nih. Sekarang mau ada kamera nggak ada kamera tetap Iya. yeping terus. Karena kan kayak ya udahlah. Iya. Udah kesorot dulu. Udah Kayak enjoy ya. Iya. Udah enjoy, nggak udah grogi lagi kalau ada udah kamera. bersahabat dengan kamera berarti ya. Alhamdulillah. Nah, Syifa. Kalau saya sendiri sih skillnya tuh saya tuh paling nggak bisa itu ngedit Jadi kayak saya kalau ada tugas bikin video tuh saya lebih baik nyari apa sih yang mau dicari daripada harus ngedit. Nyari materinya. Iya, nyari materinya. Tiba-tiba ada tugas ngedit nih. Jadi mikir dong kayak mana ngedit. Jadi harus belajar dulu dari TikTok. Tiba-tiba bisa, ternyata nggak sesusah itu gitu. Jadi skill ngedit tuh dapat kan Terus kayak public speaking saya juga. Awalnya saya pas pertama kali podcast langsung sama pembina agak getar Itu kan pertama kali dingin. Iya, keringat dingin. Sekarang sih udah luas udah kayak ngobrol, udah bisa kayak dulu kayak apa-apa matanya tuh lari-lari Kalau sekarang tuh udah santai aja Ya karena udah setiap hari kan juga ngobrolnya. Terus saya juga jadi masuk tim pelopor. Saya ini dibilang malas juga kalau hari Sabtu itu kegiatan saya di rumah menyuci. Jadi kalau udah hari Sabtu tiba-tiba MNJ itu rasanya malas sekali. Tiba-tiba Ustazah harus ngechatin saya kan. Sipa masuk. Sipa uang kas kayak mana? Nah itu juga saya kan agak susah tuh kan karena belum beli laptop nih.
Terus saya harus mikir kayak mana ya caranya nih. Jadi ya mau nggak mau harus masuk. Jadi punya tanggung jawab gitu loh Za. Oh iya ya, saya ini bendahara, harus nagihin, ngechatin orang itu Za. Kadang ada yang dicat balasnya besok, seminggu. Iya kayak presiden ya. Tolong Bahkan anggota presiden MNC. kalau kita DM masih ngebalas kali. Tolong Mereka anggota kadang ngebalas MNC. sama sekali Zahui, sakit hati tuh. Sekali dibalas, iya kak bisa. Nah. Besoknya apa? Nggak datang Nggak juga. datang juga. Tolong anggota MNJ tolong. Tolong. Kalau saya itu sih Za, banyak juga perubahan sih. Memang banyak banget perubahan. Kayak dulunya kayak ngomong depan kamera tuh Za, saya diejek-ejek loh Za. Kayak pas lagi kan kemarin liputan tuh Za, getar juga Za. Akhirnya lama-lama oh biasa aja. Ya, orang udah terbiasa. Sering diturun-turunin ke lapangan gitu seru, ternyata seru Za. Dapat banyak teman yang awalnya kalau bersosial tuh saya tuh gampang Za, tapi harus orang dulu yang mulai kan. Sekarang saya banyak kali teman Za sekarang gara MNJ. Alhamdulillah. Berarti cukup banyak perubahan ya. Alhamdulillah. Dan memang amanah itu salah satu kayak yang bikin akhirnya kita lebih mikir gitu loh, lebih kan aku nih sebagai ini kayak gitu kan. Kalau yang tadinya aku cuman sebagai ini, aku bisa bodo amat, nggak ada orang lain yang bakal kita kenain dampak atau kita rugikan gitu. Tapi kalau kita udah mengemban suatu amanah tuh ternyata 1, 2, 3 hal yang kita lakukan itu berdampak sama apa yang kita emban kayak gitu kan. Bahkan sesederhana ngejaga kesehatan. Kalau itu saya kerasa banget ya. Jadi dari sini Ustazah juga menyimpulkan ternyata kalian pun cukup berjuang ya dengan tugas-tugas yang diberikan, dan memang tanpa kalian spill sebenarnya Ustazah sudah mengetahui. Kan kita bertemu sekali seminggu dan melihatlah dari yang awalnya memang keringat dingin, yang nggak tahu harus ngomong apa, yang Ustazah ini nanti kami nanyanya gimana, Ustazah ini terus nanti kayak gimana kayak gitu kan. Sekarang benar-benar udah bisa dibuat semengalir itu. Karena apa? Karena sering diulang-ulang. Udah Ustazah yakin podcast kalian pertama kali sama podcast kalian hari ini tentu pasti sangat berbeda. Beda. Dan orang yang mahir hari ini dulu juga pernah amatir. Sama halnya kayak kalian bawa motor. Sekarang pasti kalian suka nyelip-nyelip ya kalau bawa motor ya. Iya. Suci tuh Za. Dulu pertama kali bawa motor jatuh, masuk longkang, luka lutut, terbang standing, ya kan? Nabrak kandang ayam. Nabrak kandang ayam. Nah, ya memang harus kayak gitu, tapi karena terus diulangi setiap hari bawa motor, akhirnya biasa sendiri, pandai sendiri. Memang pentingnya pengulangan. Makanya kembali ke tadi, passion atau konsisten. Konsisten. Karena konsisten itulah yang membentuk passion. Ada orang yang sudah lahir dengan punya kapasitas atau kemampuan bisa begini bisa begitu, ya kan? Tapi ada yang dengan usaha akhirnya dia bisa. Jadi passion itu bisa dibentuk. Nggak boleh kita generalisir. Kamu bisa kayak begitu karena kamu udah terbiasa tuh dari kecil. Ya sama, kamu juga bisa kalau kamu terbiasa. Bedanya dia udah memulai, kamu belum. Jadi cukup memulai. Jadi untuk anggota MNJ terus istiqomah, sekalipun nanti kalian sudah melanjutkan di tempat yang lain, ibarat kata melanjutkan pendidikan yang ke jenjang yang lebih tinggi, dan kalian tidak ada di Nurul Jadid lagi, kalian tetap bagian dari MNJ sebagai anggota istimewa, yaitu alumni. Kalian tetap boleh untuk memberikan dedikasi, berpartisipasi apapun dalam setiap event yang dilakukan oleh MNJ. Dan untuk yang akan bergabung, seperti yang kalian dengar dari mereka tadi, mereka sangat banyak merasakan perubahan, mulai dari banyak hal lah, mulai dari ketidakpercayaan diri, skill, sikap, karakter, merasa punya tanggung jawab dan sebagainya, itu sudah banyak sekali berdampak, dan tentunya itu tidak hanya bermanfaat untuk saat ini, pasti juga akan terasa manfaatnya sampai masa yang gak akan pernah habis gitu.
Nggak kerasa ya Ci, udah di hujung acara betul nih, kita udah mau penutup nih. Sebelumnya kita mau terima kasih dulu sama pembina kita Ustazah Asila Nur Aziza nih, udah nyempetin waktunya untuk datang podcast. Terus banyak banget nggak sih ilmu yang bisa kita dapat dari Ustazah Asila Nur Aziza ini, dari cara Ustazah membina kami, dari kami sendiri mungkin ya Za, banyak perubahan yang kami alami. Tetap semangat dan tetap berkarya, dan jangan lupa nantikan episode kami yang berikutnya. Nurul Jadid, cerdas berintegritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.